وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para jemaah sekalian, sebelum kita memulai belajar bersama ini, marilah kita bertawassul kepada guru-guru kita, terutamanya kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kepada pengarang kitab Fathul Qaribul Mujib, yaitu Syekh Samsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Wasi, ala hadhihi niyyah wa ala niyyati shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh Sidogiri wa ila jami'i masyayikh Al-Asy'ari wa khususan ila ruhi Al-Allamah Syekh Samsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Wasi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tema belajar bersama malam ini yaitu tentang hukum-hukumnya solat. Kitab Ahkamis Sholati wa hiya luwatan ad-du'a wa syar'an kama qala ar-Rafi'i aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim bisara'ita mahsusatin. Hukum-hukumnya solat. Adapun yang dimaksud solat itu menurut bahasa berdoa, tapi ini tidak cukup kalau menurut syara, karena solat menurut syara sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Rafi'i, yaitu perkataan atau beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat tertentu. Jadi apabila ada di antara orang yang mencukupkan sholat itu hanya doa, itu tidak bisa dianggap menurut syariat, jadi tidak cukup. Itu menurut bahasa. As-sholatu mafruḍatun. Adapun sholat fardhu itu khamsun, itu ada 5. Kalau masalah sholat fardhu ada 5, semua pasti tahu kan gitu. Yajibu minha bi awwali waqtin wujuban muwassa'an ila yabqa minal waqti ma yas'uha fayadiku hinaidin. Ad-duhru. Yang pertama, sholat fardhu itu namanya sholat duhur. Wala Nawawi, Imam Nawawi berkata, sumiyat, kenapa kok dinamakan sholat duhur? Li'annaha dhahiratun wasatan nahari. Karena sholat duhur itu waktunya sangat jelas di pertengahan hari, maka disebut dengan sholat duhur. Wa awwal waqtiha. Adapun permulaannya waktu sholat duhur, zawalus samsih, itu tergelincirnya matahari. Jadi kalau kita pakai, kalau orang pondok itu bicret namanya itu, kalau kita pakai ayang-ayang lah, bayangan, kita pegang tongkat, semisal kita taruh di tengah-tengah yang sekiranya kena pas matahari. Kalau ayang-ayang itu sudah ada di sebelah selatan benda itu,
Meskipun sedikit itu berarti matahari sudah tergelincir. Itu sudah masuk waktu sholat duhur. Ya kalau sekarang tidak repot, sekarang kan sudah ada jam, sudah modern. Tapi umpamanya kita ketepatan tidak membawa jam atau kelupaan, ya kita bisa pakai pedoman seperti itu. Meskipun jam ya tetap patokannya itu. Makanya jam itu disesuaikan. Tidak pasti jam 11:30, tidak pasti. Kapan tergelincirnya matahari, nah itu baru kita namakan itu sholat duhur. Kayaknya kan tidak pasti kan, kadang 11:30 lebih 5, kadang kurang kan gitu. Tergantung dari tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu, adapun akhirnya waktu duhur itu idza sara kullu syai'in mislahu, apabila sudah bayangan itu sama dengan benda itu, dengan benda tersebut. Ya, ini kita umpamanya misalnya ini. Kan kalau ditaruh di matahari kan ada bayangannya. Lapah bayangannya ke sini. Kita tandai terus tidurkan ini. Kalau ini sudah sama, berarti sudah tidak ada waktu duhur, sudah berakhir. Bayangan dengan bendanya itu sama. Wal asru, yang nomor 2 sholat fardu itu sholat asar. Kenapa kok dinamakan asar? Limu'asaratiha waktul wurud, karena dilakukan setelah hampir terbenamnya matahari. Wa awal waktiha, adapun awal waktunya sholat asar, ziyadatu ala dillil mislih, kalau bayangan itu sudah lebih sedikit dari benda tersebut. Ya, seperti tadi. Nah ini bayangannya sudah lebih sedikit saja, itu sudah masuk waktu sholat asar. Walil asri khamsatu awqatin, dan untuk sholat asar ini ulama berpendapat ada 5 waktu untuk sholat asar. Ahaduha waktul fadilah, salah satunya yaitu waktu fadilah, waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat asar. Wahuwa fi'luha awwalul wakti, adapun waktu fadilah itu yaitu melaksanakan sholat asar di awal waktu. Ya pas setelah adzan asar, qomat, terus melaksanakan sholat asar, itu termasuk melakukan sholat asar di waktu fadilah, di waktu yang paling utama. Wasani waktul ikhtiar, yang nomor 2 waktu ikhtiar. Wa asarul musannifu biqaulihi wa akhiruhu fi ikhtiyari ila dhillil mislaini. Waktu ikhtiar itu mulai waktu pertama sampai bayangan itu melampaui 2 kali dari benda tersebut. Ini. Nah, di sini itu termasuk waktu ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Ikhtiar itu berusaha untuk mendapatkan yang terbaik.
Jadi selama kita sholat asar tidak melebihi itu masih termasuk waktu yang baik. Tidak melebihi tadi itu waktunya bayangan 2 kali lipat dari benda tersebut. Maka bagi orang yang udzur, yang mempunyai kepentingan, yaitu tidak usah untuk dipaksakan. Kan ada, soalnya saya sendiri dulu itu pernah mengalami hal seperti itu. Saya waktu ada orang beli, ada orang yang setengah memaksa saya untuk melaksanakan sholat, sedangkan saya masih dalam aktivitas berjualan dan kebetulan ada orang yang beli. Saya bilang, bentar, oh ini sholat. Iya, jangan gitu, sholat harus diutamakan. Iya, tapi saya masih kerja. Ya, setelah itu saya tetap tidak mau. Setelah dia sholat, dia ternyata mampir lagi untuk menceramai saya. Ya saya cuma tanya. Saya sekarang tanya, Pak, apakah sholat di awal waktu itu wajib? Setelah saya bertanya seperti itu, ternyata dia tidak menjawab. Gini, Pak, sholat di awal waktu itu adalah termasuk paling utamanya waktu sholat, bukan wajib. Yang wajib adalah sholatnya. Sedangkan mencari nafkah untuk keluarga itu adalah suatu yang diwajibkan oleh Allah, oleh syariat diwajibkan. Jadi kalau memang kita lagi mengerjakan suatu kewajiban, ya tidak masalah untuk sholat meskipun tidak di awal waktu. Akhirnya dia juga terdiam, dan alhamdulillah kemarin sering nanya sama saya. Soalnya sekarang ini banyak aliran itu yang terlalu ekstrim. Gini harus gini. Kenapa? Karena pemahamannya itu kurang. Yang jelas aliran-aliran yang gitu, orang-orang yang seperti itu pendidikannya kurang. Dia cuma dengar sekalian langsung dia mantap dan seakan-akan cuma dia yang tahu. Itulah kesalahan-kesalahan orang-orang Islam di Indonesia. Sebenarnya ya tidak gitu. Kita harus saling mengoreksi diri sendiri terlebih dahulu sebelum menyalahkan orang lain. Seperti itu. Seperti ini sudah disebutkan oleh ulama. Ulama dalam hal menjelaskan atau hal dalam mengambil keputusan seperti ini itu tidak sewenang-wenang. Ulama berdasarkan dengan hadis-hadis Nabi, berdasarkan dengan kalamullah, berdasarkan dengan apa yang telah diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi, oleh tabi'in, sehingga sedikit kemungkinan apa yang telah ditetapkan oleh ulama itu salah. Karena melalui proses penelitian yang sangat panjang. Memang manusia itu tidak luput dari kesalahan. Tapi dalam hal mencetuskan hukum, ulama itu sangatlah sedikit untuk berbuat kesalahan karena memang sangat hati-hati. Maka dari itu sampai
Imam Ahmad bin Hambal itu bertanya kepada salah seorang gurunya, apakah orang yang hafal 100.000 hadis sudah bisa menjadi mujtahid? Gurunya masih bilang tidak bisa. Kalau 200.000 belum bisa. Kalau 300.000 belum bisa. Kalau 400.000 mungkin itu sudah bisa. Kenapa? Karena hadis-hadis Nabi itu ada hadis nusakh mansuh. Ada hadis yang sudah dimansuh oleh hadis yang lebih baru. Maka kalau cuma hafal, tahu hadis ini, sudah langsung mencetuskan tanpa tahu hadis yang lain, kan bisa-bisa hadis itu sudah dimansuh. Kalau sudah dimansuh, berarti hadis yang menjadi naskh itu yang berlaku, sudah tidak berlaku lagi yang dimansuh. Seperti itu ketentuan syariat itu. Terutama sekarang sudah gempar-gempar lagi. Ini sudah banyak kejadian teroris, pengeboman lagi. Itu kan suatu kesalahan dalam pengertian jihad. Jihad, mereka mengartikan jihad yang penting membunuh orang kafir kan gitu. Sebetulnya jihad itu adalah kalau kita terdesak, kita baru membunuh, itu namanya jihad atau berperang dalam peperangan. Bukan perdamai waktu yang damai seperti ini. Ya kabeh iso mateni nih. Wong tepak meneng dipateni kabeh iso. Rasulullah sendiri tidak menghendaki seperti itu. Bahkan suatu ketika waktu peperangan ada seorang kafir yang terdesak, lalu oleh seorang sahabat itu mau dibunuh. Orang kafir itu langsung bilang, la ilaha illallah. Tapi sahabat itu tetap membunuh orang itu. Pas ketepatan waktu itu dilihat oleh Rasulullah. Rasulullah langsung bertanya pada sahabat yang membunuh itu, kenapa kok membunuh orang itu sudah membaca la ilaha illallah? Dia membaca la ilaha illallah karena terdesak. Apakah kamu tahu hatinya orang itu? Dan apakah kamu bisa menjamin anak turunnya orang itu selalu kafir? Islam tidak seperti itu. Islam itu adalah menebar kedamaian. Itu Islam. Memberi rasa tenang terutama pada sesama muslim. Itu yang harus dilakukan oleh orang Islam. Dan itu Islam yang benar. Hanya sekarang kan sudah marak seperti itu lagi. Makanya saya utarakan hal seperti ini biar kita paham, biar kita tahu kalau ada orang yang mendoktrin seperti itu, wah ini doktrinan, ini bukan suatu ajakan untuk kebaikan. Agar kita bisa membedakan apakah itu benar menurut Islam apa enggak. Soalnya ayat-ayatnya sudah ada, tapi pemahamannya bukan seperti itu. Kenapa? Karena ada hadis yang menjelaskan masalah ayat itu. Ada ayat lain yang menafsiri tentang ayat tersebut. Sehingga pokok
pengertiannya seperti apa itu akan terjadi. Kalau cuma sepotong hadis, sepotong ayat itu sulit. Bagi orang yang kurang paham, yang penting kan ada ayatnya, ini sudah benar kan gitu. Nah itu yang paling bahaya. Dan kalau kita dengar di berita, di televisi itu, orang yang terpengaruh dengan hal seperti itu bukan orang bodoh. Bahkan mahasiswi, mahasiswa, termasuk orang-orang yang pintar. Maka dari itu, marilah kita berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Waktu yang nomor 3, waktu asar itu adalah waktu jawas. Nah ini yang penting kita perhatikan. Waktu jawas itu waktu boleh maksudnya. Karena waktu jawas ini ada kalanya makruh, ada kalanya tidak makruh, ada kalanya haram. Warabi waktu jawas bila karahatin. Yang nomor 4 boleh, waktu boleh melaksanakan sholat asar dengan tanpa makruh. Maksudnya tidak makruh, tapi sudah bukan termasuk waktu ikhtiar, itu sudah termasuk waktu yang kurang baik istilahnya, cuma masih belum makruh. Lah kapan itu? Itu mulai dari melipat gandanya bayangan itu tadi sampai munculnya mega kuning. Dan kita sholat, bayangan wis melebihi 2 kali lipatnya. Tapi kita sholat selesai sebelum mega kuning itu muncul, berarti itu masih belum makruh. Sekarang waktu boleh tapi makruh. Ya, setelah melewati 2 bayangan tersebut, tapi selesai sholat itu sudah masuk pada mega kuning. Mega kuning wis kati tenggelam, wis kati suruk bisa matahari ini, wis kuning itu, lah itu makruh. Sekarang juga boleh, tapi haram. Maksudnya bukan haram sholatnya, kita berdosa sholat di waktu itu, tapi sholatnya tetap tidak dianggap mempunyai hutang. Setelah mega kuning itu muncul, kita sholat tapi masih belum terbenam. Sampai matahari terbenam kita masih belum bisa menyelesaikan sholatnya, mendapat 1 rakaat pas maghrib. Lah itu sholatnya sah, tapi mendapat dosa karena terlalu mengentengkan sholat. Jadi pertanyaannya saudara Said yang kemarin itu, kalau tarhim gimana? Kalau tarhim masih belum masuk mega kuning Mas ya. Jadi masih termasuk waktu jawas itu. Tapi kalau selesainya sampai mega yang di barat itu kuning, itu makruh. Nah kalau salat asarnya sampai masuk salat maghrib, salatnya itu sah, tapi tetap mendapatkan dosa haram. Jam 5 masih boleh, tapi jam 5 langsung sholat nih, jam 5 si atuh sesing kok melepuh nang lebih tarhim kok leren si sikat gigi si wah ente waktu ini sampai maghrib kurung mari. Dzulqarnain, maksudnya Dzulqarnain kan. Maksudnya kan waktu yang diharamkan yang makan itu.
Ya, yaitu bukan menyembah setan itu. Kalau menyembah tetap kita pada Allah, niat kita lillahi ta'ala kok kalau masalah itu. Tapi Dzulqarnain itu kan diistilahkan oleh Rasulullah itu tanduk setan itu mau keluar. Makanya kalau saya dulu itu dicerita, kalau ini menurut cerita ini, saya nggak di kitab enggak. Itu cerita guru-guru saya itu, makanya mega itu kalau mau maghrib, makanya mega itu merah, itu katanya setan mau keluar kan gitu. Denger adzan, habis lagi kan gitu. Ya tidak tahu, tapi menurut ilmu pengetahuan umum ya tidak gitu, itu karena termasuk pancaran matahari kan gitu. Tapi memang waktu itu adalah waktu yang sangat kita harus perhatikan, terutama anak-anak kita. Anak-anak kita kalau bisa, kita memang harus menjaga waktu itu, harus sudah masuk dalam rumah. Karena waktu itu banyak ya itu tadi setan keluar. Seperti itu. Kan kalau masalah haramnya memang kalau sholat sunat tanpa sebab maksudnya itu kalau ba'dal asri memang haram. Tapi kalau sholat asarnya sendiri, kalau sholat asar terus umpamanya kita ketiduran, tidur jam 2. Nah. Tapi yo nih mari tangi yo cok ngomongan. Nah, terus jam 2 kok bangun sudah jam 5. Lah itu kan sholat asar namanya. Itu selama sholat kita tidak masuk pada waktu mega kuning itu masih belum makruh. Tapi kalau sholat kita sudah ada yang masuk pada mega kuning itu sudah makruh. Tetap harus kita sholat. Meskipun sudah mega kuning kita harus sholat. Oh, wis gak sholat ya tambah tuh soman si duwe utang sholat si duwe haram. Ya akeh tambahan. Tetap kita sholat. Nah kalau kita tidak menutupi 1 rakaat, ya kita harus mengodok. Menurut ulama Syafi'iyah, sholat yang tidak sampai 1 rakaat itu tidak bisa dianggap sholat. Pamannya Allahu Akbar, si mau coba Fatihah kok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo, ngono berarti nanti sholat asarnya itu harus diqodho. Tapi kalau sampai 1 rakaat, setelah 1 rakaat adzan kita teruskan, sholat kita sah, tapi ya tetap kita dosa. Ya tadi itu termasuk waktu Dzulqarnain, tanduk-tanduk setan itu keluar. Ya maksudnya mungkin menyembah setan itu biar kita itu takut. Kalau masalah menyembah setan kan tetap itu urusan hati kita. Kalau memang lillahi ta'ala ya kita tetap kepada Allah. Gitu loh. Lah ya kerja kemalaman itu kan dari kerjanya itu apa memang betul-betul tidak bisa? Apa cuma kan yang tahu kan dirinya sendiri. Lah ya itu, kalau sholatnya itu belum masuk sampai waktu mega yang kuning itu masih belum makruh, masih jawaz, tapi sudah tidak mendapatkan fadilah waktu sholat maksudnya, bukan fadilahnya sholat, fadilah waktunya. Kalau sudah memasuki itu makruh. Kalau sudah mega kuning kita sholat terus, sholat itu tidak mencukupi, waktu itu tidak cukup, sudah masuk atau rakaat yang keempat atau yang ketiga sudah masuk waktu maghrib, itu sudah haram. Maksudnya kita itu berdosa, tapi sholatnya tetap sah, jadi tetap harus sholat. Seperti itu. Jangan
ketika maghrib wis gak usah salat, yo tambah tusuan mani nek ngono iku. Karena salat memang betul-betul dianjurkan, betul-betul diperintahkan. Apalagi kita tidak ada halangan. Menurut sebagian ulama, orang yang tenggelam pas masuk waktu zuhur umpamanya, masuk waktu sholat, dia masih tenggelam, itu sudah wajib sholat. Kalau tidak sholat dia tetap pas mati kan gitu, tapi dia tetap mendapat hukuman meninggalkan sholat dari wajibnya sholat. Karena sholat itu adalah termasuk temperaturnya umat manusia ini. Kalau sholatnya baik, insya Allah orang itu menjadi orang yang baik. Maka kita harus berusaha untuk bisa bersolat dengan baik, melaksanakan sholat dengan baik, baik dari segi ruku, tumakninanya, sujudnya terutama. Karena sujud itu adalah suatu amaliyah yang besok paling indah di hadapan Allah. Karena dengan sebab sujud, orang yang sujud itu berarti anggota kita itu betul-betul merendahkan diri daripada sang Kholiknya. Maka dari itu terutamanya nanti ini hampir bulan Ramadan, terutamanya sholat taraweh. Lah sholat taraweh itu kadang-kadang orang, wah, cek suwe ini, ya kan? Lah kalau rukuknya tidak tumaknina, kalau terlalu cepat kan yang dikhawatirkan itu nanti tumakninanya. Bacaan subhanallah wa bihamdih itu tidak menjadi rukun, tapi tumaknina itu rukun. Jadi harus ada diamnya. Allahu Akbar itu harus diam. Sami Allahu liman hamidah. Berdirinya itu harus diam. Kalau seret ini kan enggak diam itu. Itu tidak sah, percuma. Banyak itu. Makanya kan kasihan. Iya, kalau yang muda-muda mungkin masih bisa nututi. Kalau yang tua-tua kan kasihan. Dia masih sujud, imamnya sudah sujud lagi, sujud yang kedua, dan makmumnya itu muntang-manting. Yang tua-tua kasihan. Iya. Lagian kita itu kalau sujud harus betul-betul bisa meresapi arti daripada sujud itu. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan wasjud waqtarib, bersujudlah maka engkau akan mendekati pada ya ini karena waktunya sudah habis ini. Mungkin kita bisa lanjutkan nanti setelah Ramadan. Dan marilah kita berdoa apa yang kita pelajari bersama ini mendapatkan ridho dari Allah sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah.